akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau pernapasan. Pengertian sistem respirasi yaitu respirasi adalah pertukaran gas, yaitu oksigen, O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru. Fungsi dari pernapasan yaitu ada 3. Yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Ketiga, melembabkan udara. Struktur yang membentuk sistem respirasi meliputi 2 struktur, yaitu struktur utama dan struktur perlengkapan. Struktur utama ada 3 bagian, yaitu saluran pernapasan atas, saluran pernapasan bawah, dan paru. Sedangkan struktur perlengkapan ada 5 bagian. Yang pertama, dinding dada, kosta, otot pernapasan, diafragma, dan pleura. Anatomi sistem pernapasan ada 3 bagian. Yang pertama, saluran pernapasan atas. Yang kedua, saluran pernapasan bawah dan paru-paru. Saluran pernapasan atas ada 3 bagian. Yang pertama, rongga hidung atau kafum nasi. Yang kedua, faring, dan yang ketiga, laring. Saluran pernapasan bawah ada 3 bagian. Yang pertama, trachea, bronchus, dan bronchus. Dan yang ketiga ada paru-paru. Ada 2 bagian. Yang pertama, paru-paru dan alveoli. Ini adalah gambar dari saluran pernapasan. Dan saluran napas atas ada rongga hidung, yaitu kafum nasi. Permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut kasar dan dilapisi oleh selaput lendir. Permukaan dinding lateralnya mengalami penebalan yang disebut dengan konka, dan di dalamnya banyak terdapat kapiler darah. Yang ketiga yaitu pada atap rongga hidung terdapat mukosa olfactorius yang mengandung sel-sel penciuman dan tertutup dengan N. olfactorius. Rongga hidung terdiri dari vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi rambut. Rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai pelapis udara. Yang ketiga, permukaan dinding lateralnya mengalami penebalan yang disebut dengan konka. 4. Konka berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Fungsi hidung yaitu sebagai jalan nafas, kedua pengatur udara, ketiga pengatur kelembapan udara atau humidifikasi, keempat pengatur suhu, kelima pelindung dan penyaring udara, 6 indera pencium dan resonator suara. Saluran napas atas ada faring. Faring terdiri dari nasofaring, orofaring, laringofaring. Bagian orofaring merupakan tempat persilangan saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Faring, bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut, berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara dan makanan. Yang kedua, bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Yang ketiga, terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut setelah depan ruas tulang leher. Fungsi dari faring yaitu ada 3. Yang pertama, menyaring udara oleh rambut getar atau silia. Kedua, menyimpan tekanan udara. Ketiga, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Dan ini adalah gambar dari sistem pernapasan bawah. Setelah faring yaitu ada trakea. Trakea yaitu saluran nafas yang berbentuk seperti tabung atau pipa dengan panjang sekitar 10 cm. Dinding trakea terdiri dari otot polos yang dikelilingi cincin tulang rawan yang berbentuk seperti huruf C.
Pada bagian dalam rongga trakea terdapat sel-sel yang berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Setelah itu ada bronkus. Bronkus bercabang-cabang seperti ranting pohon atau disebut dengan bronchial tree. Bronkus primer kiri lebih horizontal, lebih panjang, dan lebih kecil dari bronkus primer kanan. Setelah itu ada paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian sampingnya dibatasi oleh otot dan musuk, dan di bagian bawahnya dibatasi oleh diafragma. Lobus paru terdiri dari 3 lobus pada paru kiri atau pulmo sinister, 2 lobus pada paru kanan atau pulmo dexter. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.